Shalom, selamat malam, selamat berjumpa lewat saat teduh malam BPSW Wilayah 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan PKB Gereja Toraja Jemaat Bajima Rumpang dengan kidung pujian Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, di hadapan hadirat-Mu malam hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua, agar firman kebenaran-Mu boleh kami dengar, boleh kami beritakan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 13 yang berbunyi demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat
atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di bawah tema otoritas Allah di atas kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita seringkali membangun peristiwa dalam pikiran kita. Lalu kemudian membuat kita sendiri panik atas peristiwa yang kita pikirkan sendiri. Demikian pun antisipasi yang seringkali berlebihan seperti yang dialami dan dimiliki oleh Musa. Yang mengakibatkan Musa khawatir secara berlebihan. Ia berpikir jikalau ia hadir di tengah-tengah bangsa Israel yang pada saat itu berada dalam perbudakan di Mesir. Saat itu bangsa Israel mengalami perbudakan dan mereka tidak nyaman. Musa memikirkan bahwa ketika ia sampai di tanah Mesir, akankah umat Tuhan menerima dengan sukacita? Atau justru dirinya akan dipermalukan di sana? Bahkan bukan hanya itu, mungkin juga Allah akan dipermuliakan dengan kehadirannya di sana. Musa melupakan bahwa ternyata Allah yang mengutusnya adalah Allah yang punya otoritas atas kehidupannya. Allah yang dapat mengatur, Allah yang dapat membuat dan menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Otoritas Allah atas hidup Musa, atas hidup kita, atas semua orang yang diciptakan atau semua ciptaannya adalah mencakup hak, bukan hanya hak, tapi kuasa Allah. Kuasa Allah untuk membuat manusia atau ciptaannya taat dan tunduk kepada Dia. Untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaannya dan lebih daripada itu. Otoritas Allah tersebut memiliki atau mempunyai hak yang tinggi atau yang tertinggi yang menuntut kepatuhan dari ciptaan Allah sendiri. Mengapa? Sebab Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah Tuhan atau Allah atas segala bangsa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Jika kita hidup beriman dalam Yesus Kristus, itu berarti hidup dalam otoritas Allah. Dan jika kita mengakui otoritas Allah tersebut, itu berarti kita mau melakukan apapun yang diperintahkan atau kita harus melakukan kehendak apa yang diinginkan oleh, baik itu melalui sikap kita, baik itu melalui perkataan kita, baik itu melalui perbuatan dan sikap hidup kita. Apa yang menjadi pertanyaan bagi ibu bapak, saudara-saudara dan saya dan semua orang percaya? Apakah hanya Musa yang punya perasaan atas dirinya dengan ketidaksanggupannya, atas kelemahannya, atas keraguannya dengan kuasa Allah, atas keraguannya dengan pertolongan Allah? Apakah hanya Musa yang punya hal demikian? Yang mengakibatkan dia khawatir, yang mengakibatkan tidak mampu dan tidak berdaya untuk diutus kemana Tuhan akan mengutusnya. Bagaimana dengan murid-murid? Dalam bacaan kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga khawatir, mereka juga takut, mereka tidak berdaya ketika
Allah mereka, pemimpin mereka, guru mereka terbunuh di tangan para tentara-tentara Romawi. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya zaman sekarang ini? Apakah kita juga lebih fokus pada kelemahan-kelemahan kita? Yang akibatnya kita lupa akan otoritas Allah yang berlaku atas hidup kita. Bahkan lebih daripada itu, kita yang sudah dipulihkan secara sempurna dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Yang seharusnya kita lebih taat, lebih tunduk pada kehendak dan kuasanya, atau pada segala aturan dan ketetapan Dia. Bukan mementingkan diri sendiri, bukan sulit diatur, bahkan lebih daripada itu. Mungkin kita sering lebih mengutamakan perasaan kita, yang akhirnya semua itu melahirkan sikap egoisme. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sering kecewa, kita sering tidak puas dalam menjalani kehidupan yang akhirnya membuat kita berontak di hadapan Allah. Ketika kita tidak taat dan tidak tunduk pada otoritas itu sendiri, maka ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan itu berarti kita akan kehilangan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Yaitu menjadi murid, menjadi saksi, juga menjadi anak-anaknya. Karena itu hari ini, malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kita diingatkan bahwa yang pertama, Allah tidak meminta kita untuk pergi ke suatu tempat di mana Dia belum menyediakan sarana untuk menolong kita. Ingat, Allah tidak akan pernah mengutus kita kemana Dia inginkan tanpa menyediakan sarana untuk menolong ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Kemana kita pergi, percaya dan serahkan hidup kita. Ia akan memimpin ibu bapak, saudara-saudara. Percayakan hidup kita, maka Dia akan memberikan keberanian, Ia akan memberikan kemampuan, Ia akan memberikan kekuatan, bahkan apapun yang kita butuhkan. Dia akan memberikan lebih daripada itu, berbagai sumber daya yang pada saat yang tepat Ia akan berikan kepada kita. Yang kedua, kita diingatkan bahwa Allah dapat menimbulkan ataupun menghilangkan segala macam masalah atau penderitaan dan lain sebagainya. Sebab sesungguhnya Allah memiliki segala kuasa dan juga sedang menugaskan Musa untuk menggunakan kuasa itu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Juga murid-murid, juga ibu bapak saudara-saudara dan saya. Sebab itu apa yang dibutuhkan Musa pada saat itu adalah kekuatan, kuasa, dan pertolongan Tuhan untuk menghadapi tantangan yang terbesar dalam hidup Musa saat itu. Itu kita lihat dalam ayat 10 sampai ayat 11. Di situ Allah mengatakan, siapakah yang lebih baik daripada Allah yang dapat menolongnya? Allah mau mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Dia? Tidak ada yang lebih baik daripada Dia di atas segalanya. Allah akan memberikan perkataan, Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan keberanian dan kemampuan yang dibutuhkan. Di balik kelemahan kita, di balik ketidakberdayaan kita, di balik pergumulan kita, asalkan Musa,
Asalkan ibu bapak, saudara-saudara dan saya membiarkan Allah menolong kita. Karena itu jika Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu, maka Dia akan menolong kita menyelesaikannya. Ingat, jika Dia meminta kita, Dia pasti akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Ingatlah perjalanan Musa. Allah sering memakai hal-hal yang biasa untuk tujuan yang luar biasa. Hal yang biasa dalam diri ibu bapak, saudara-saudara dan saya, sapu, alat-alat musik, pena sekalipun, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang biasa dalam hidup kita yang dapat saya dipakai oleh Allah untuk membangun, menghadirkan hal yang luar biasa bagi orang lain untuk menjadi kesaksian bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mungkin kita akan beranggapan bahwa Allah hanya memakai yang khusus saja, atau yang ahli-ahli saja dalam bidang-bidang. Tapi kita bisa melihat apa yang diperlihatkan oleh Allah melalui Musa. Itu berarti ibu bapak dan saya tidak bisa menghalangi Allah memakai hal-hal sehari-hari yang kita dapat lakukan untuk menghadirkan karya Allah dalam kehidupan kita. Untuk menghadirkan kuasa dan kemurahan Allah dalam hidup kita. Lihat tongkat Musa yang sangat sederhana menjadi luar biasa karena kuasa Allah. Ketika Musa berpegang erat pada tongkat itu, ketika ia pergi ke Mesir untuk menghadapi tantangan terbesar, tongkat itu adalah jaminan tentang kehadiran pertolongan Allah dan kuasa Allah. Ketika kita merasa tidak pasti sebagai orang yang membutuhkan sesuatu untuk membuat kita tenang, kita stabil, percaya jaminan itu ada di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia sudah menjaminkan hidupnya, ia bangkit dan ia berikan kepada kita. Dan lebih daripada itu, kita lihat dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Sehingga kamu tidak dapat ditantang atau dibantah lawan-lawan. Dan masih banyak dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dalam Matius 6 ayat 8. Di situ diperlihatkan bagaimana Allah memperlihatkan. Ketika dia mengutus kita, ketika dia memilih kita, ia pasti memperlengkapi kita. Ia sudah menyatakan itu lewat hembusan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Dan itu berlaku bagi kita. Ketika ia memberikan itu kepada kita, iman kita akan bertumbuh. Dan saya percaya kita akan sanggup untuk percaya kepada Allah. Yaitu firman yang hidup, Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama mendengarkan pujian dari PKB Gereja Toraja Jemaat Baji Marupa dari PKJ 227, Andaikan Surya Pagi Tersembunyi. Tergantung di
Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Kami bersyukur ketika Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, yaitu di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit. Bahkan lebih daripada itu, Engkau sudah mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Yakinkan kami untuk memberlakukannya, untuk menyatakannya, dan untuk menyaksikannya kepada dunia. Bahwa kuasa Tuhan melampaui akal dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakini bahwa sepanjang perjalanan hidup ini, apapun yang kami hadapi, pergumulan penderitaan sekalipun seperti yang kami hadapi saat ini, berbagai hal, baik itu COVID, baik itu bencana alam di mana-mana, Tuhan kami percaya bahwa sekali Engkau memimpin memberkati kami Tuhan, Engkau pasti akan menyertai dan menguatkan kami untuk menghadapi berbagai pergolakan, juga berbagai bencana alam, bahkan penderitaan sekalipun. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguatkan dan memampukan kami. Kami mohon Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan saudara-saudara kami, baik yang menghadapi COVID, baik yang menghadapi dan mengalami bencana alam seperti di NTT, di Kupang. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Maupun saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan tantangan hidup saat sekarang ini. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Beri kekuatan, mampukan kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau mampu memilih, menguatkan dan memampukan kami dalam segala perkara. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa. Karena kami percaya hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyatakan doa dan ungkapan syukur kami ini. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan menyahuti kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih atas kebersamaan kita bersama-sama dalam mengikuti saat teduh malam bersama dengan BPS Wilayah 4. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.